lokal yang membanggakan dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Bedulur, selanjutnya kita bertemu di acara obrolan komunitas Pro 4 RRI Palembang. Delapan 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dodolor masih di Sriwijaya Pagi bersama Cek Mita tentunya. Dan pukul 9 sampai dengan pukul 10 kita ada di obrolan komunitas. Hari ini Cek Mita bakal ngobrol bersama dengan komunitas pelajar Muhammadiyah 1 Palembang tentang meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik. Nah, hari ini Cek Mita sudah bersama dengan Cek Indah Rahmasari, SPDGR, selaku guru pendamping dari teman-teman kita ada Zaki Faturrahman dan juga Nurul Aulia Putri nih kawan-kawan. Dan mencak biasa Cek Mita ingatkan bahwasannya acara ini disiarkan langsung melalui YouTube kita Pro 4 Palembang. Jadi dulur-dulur di rumah bisa nontonnya di YouTube langsung atau bisa nonton juga di aplikasi kami RRI Digital Yang nanya boleh langsung komen di YouTube atau boleh ke WhatsApp kami di 0897 7884 884. Langsung baik dulur kita bersama dengan 3 narasumber kita sebelum kita ngobrol lebih banyak tentang meningkatkan prestasi akademik dan non akademik ini, kita tanya dulu, kenalan dulu boleh. Nah, dari Cik Indah dulu mungkin selaku guru pendamping. Boleh Cik Indah silakan kenalan dulu sama kawan-kawan dulur pendengar Pro 4 RRI Palembang. Oke, terima kasih Cek Mita. Perkenalkan saya Indah Rahmasari selaku guru pendamping di SMP Muhammadiyah 1 Palembang. Ini ada 2 siswa SMP Muhammadiyah 1 Palembang, ada Zaki Faturrahman dan Nurul Aulia Putri. Mereka ini adalah siswa yang berprestasi di SMP Muhammadiyah 1 Palembang. Oke, berarti di sini kalau boleh tahu Bu Indah ini guru apa nih Bu? Guru matematika. Guru matematika. Jadi di sebelahnya ada Zaki. Mungkin kawan-kawan sudah sering lihat Zaki di dunia anak ya. Kalau kemarin-kemarin, tapi sekarang Zaki udah SMP. SMP ya? Iya. Oke, di sebelahnya juga ada Nurul Aulia Putri. Kalau boleh tahu Nurul sama Zaki kelas berapa? Nurul kelas 7 Kak. Oke, Zaki kelas 7. Kalau Nurul? Kalau Nurul sih kelas 8 Kak. Nurul kelas 8. Tapi Zaki besar ya badannya, kelas 7 loh. Anak-anak zaman sekarang badannya besar-besar ya teman-teman. Mungkin Zaki, Nurul dan Ibu Indah boleh sedikit maju ngomongnya biar kita lebih didengar sama dulur di rumah. Nah, jadi di sini kan kata Bu Indah tadi Zaki dan Nurul ini anak-anak yang berprestasi ya Bu Indah. Benar. Kalau boleh tahu cerita sedikit deh dari Zaki atau Nurul dulu yang mau cerita, kira-kira teman-teman ini berprestasi di bidang apa sih? Mau yang non akademik dulu apa akademik? Bebas, akademik dulu deh mungkin Kalau biar akademik terakhir juara umum. Juara umum kelas 1 tadi. Juara 1. Iya. Juara umum. Oke, kalau non akademiknya gimana? Itu sering ngisi acara sih Kak. Kayak festival kemarin. Sriwijaya Festival. Udah aja sih. Berarti di bidang seni ya. Kalau Zaki di bidang seni. Kalau Nurul sendiri? Kalau di bidang akademik sih Kak udah pernah masuk
Juara 3 besar waktu kelas 1. Mhm. Terus yang kalau di non-akademik lebih fokus ke pencak silat sih Kak. Oke, benar. Oh, pantas nih Nurul hari ini pakai baju silat ya. Kalau tahu silatnya sabuk apa nih? Kalau di silat ada sabuk-sabuk nggak sih? Kalau di Tingkatannya? kalau di silat umumnya di tapak suci sih ada tingkatan sabuknya. Yang pertama untuk siswa itu warna kuning. Terus ada 4 tingkatan, yaitu melati 1, melati 2, melati 3, dan melati 4. Kalau udah melati 4 terus mau naik lagi itu udah jadi kader Kak. Di kader juga ada 4 tingkatan. Kalau udah di berikutnya tuh langsung ke pendekar kalau nggak salah sampai melati 4 atau melati 5. Oke, berarti memang ada tingkatan-tingkatan ya, Nurul ya. Sekarang Nurul berarti masih pelajar ya, Ya. siswa ya. Oke, nah Bu Indah selaku gurunya nih, gimana nih lihat anak-anak bisa berprestasi di akademik ataupun non akademiknya tetap seimbang, Bu Indah. Guru matematika nih, gimana Bu Indah? Anak-anak di sekolah gimana? Terus perasaannya gimana sih bisa lihat anak-anak ini? Keren sekali loh. Iya, bener Kak Mita. Jadi sebagai guru yang pastinya kita seneng ya lihat anak-anak kita itu di akademiknya dianya nyambung, di non akademiknya juga nyambung. Untuk khususnya di matematika mereka ini Raga dan Nurul ini merupakan siswa yang pinter. Kalau di matematika juga tidak menutup kemungkinan di mata pelajaran yang lain karena mereka berdua ini dikenal sama guru-guru famous sama guru-guru yang lainnya. Untuk di non akademiknya karena sering ngisi acara, sering ikut-ikut lomba juga dan itu alhamdulillah menang juga, akhirnya mereka juga dikenal sama kelas-kelas yang lainnya ataupun kakak kelas 9-nya begitu Kak Mita. Oke, berarti di sini terkenal ya. Iya, terkenal mereka. Zaki dan Nurul ya, terkenal ya. Yang mana nih orang yang itu loh yang sering nampil, yang pinter juga karena memang seimbang ya Bu Bener. Indah ya antara akademik dan non akademiknya. Nah, kalau menurut Bu Indah kan guru nih, gimana sih Bu makna prestasi akademik dan non akademik bagi pelajar saat ini? Ibu kan sering terima curhatan-curhatan tuh biasanya. Kalau mereka berpikirnya seperti apa Bu prestasi-prestasi mereka nih? Oke Kak Mita, jadi terkait dengan prestasi akademik itu pastinya kita akan berurusan sama yang namanya proses pembelajaran, baik yang didapatkan oleh siswa di kelas seperti itu. Tapi kalau misalnya untuk non akademik itu biasanya tentang kreativitas siswa sendiri. Jadi kalau di Muhammadiyah ini Kak Mita dan teman-teman, kenapa adanya seni bela diri seperti silat tadi, seperti yang Nurul bilang tadi, kalau di Muhammadiyah ini namanya adalah tapak suci. Jadi bukan taekwondo ataupun silat, tapi dia sama-sama konsepnya seperti taekwondo dan silat seperti itu. Untuk siswa-siswa yang masih kurang balance nih antara prestasi akademik sama non akademiknya, boleh nih ditanya-tanya sama Nurul dan Raga gimana caranya mereka itu balance antara prestasi akademik sama non akademiknya seperti itu. Oke, berarti memang ada perbedaan nama saja ya, Bu Indah ya. Kalau di Muhammadiyah sama di luar kayak tadi tapak suci. Tapak suci bener Kak. Oke, kalau untuk Zaki sendiri kan dia di bidang seni nih, Bu Indah. Kalau di Muhammadiyah satu sendiri, kalau untuk seni ini adakah komunitasnya sendiri atau ada semacam eskulnya sendiri untuk anak-anak yang suka di bidang seni ini, Bu Indah? Kalau untuk di bidang seni ini baru ada yang tapak suci ini Kak. Nanti insya Allah kedepannya kalau banyak penggemarnya juga dari yang kelas 7 ataupun kelas 8 beserta peserta didik yang baru, insya Allah akan bisa didiskusikan bareng sama kepala sekolah dan wakil-wakilnya seperti itu. Karena di SMP juga kan ada guru bahasa Indonesia nih Kak. Raga ini kan termasuk siswa yang pinter dan pandai puisi, jadi bisa dikolab nanti seninya seperti itu Kak. Oke, berarti memang kedepannya akan berkembang lagi ya Bu Indah ya. Nah,
Bu Indah, ini kan anak-anak nih sering sekali nilainya nih naik turun. Sebenarnya Bu Indah sebagai guru pendamping dari teman-teman kita ada Zaki dan juga Nurul. Seperti apa sih Bu Indah faktor yang paling mempengaruhi prestasi belajar siswa di sekolah sendiri, Bu Indah? Eh, Kalau mengenai faktornya itu biasanya disebabkan karena mereka ini kan kalau misalnya sudah terlalu sibuk untuk kegiatan non akademik, mereka akan lupa akan hal akademiknya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ketika kita berjalannya itu beriringan, insya Allah semuanya itu akan seimbang Kak. Faktor yang utamanya itu pasti keluarga. Nah keluarga ini kan anak-anak ini kan pasti akan mendapatkan support penuh dari keluarganya. Selain keluarga juga pastinya akan ada guru. Guru ini juga berhak untuk bukan berhak sih, berhaknya orang tua ya Kak ya. Guru ini juga lebih ke harus memberikan motivasi dan semangat lagi untuk siswanya ketika mereka merasa lelah dan capek gitu Kak. Oke, berarti tadi faktornya banyak ya. Banyak Bu Kak. Indah ya, dari faktor Dari keluarga, gurunya, teman-teman. Benar. Belum lagi kalau ada problem yang lain ya kan. Anak-anak zaman sekarang ya biasa ya, nggak dikasih main handphone suka ngambek, jadinya minat belajarnya turun seperti itu ya. Ini Bu Indah ya, jadi teman-teman di rumah tidak boleh cek itu, apalagi sudah dapat circle atau lingkungan sekolah yang baik ya kan, ada semua teman-teman baik-baik juga. Nah kalau Zaki sama Nurul, teman-teman kan aktif juga nih di luar, prestasi akademiknya jalan, non akademiknya juga jalan. Kira-kira gimana sih teman-teman Zaki dan juga Nurul bisa membangun kebiasaan belajar yang lebih efektif? Karena kan teman-teman harus terbagi nih waktunya antara akademik dan non akademik. Gimana cara teman-teman mengatur waktu belajarnya, mengatur waktu latihannya seperti apa? Kalau misalnya aku Kak ya, itu kalau mau belajar misalnya pas mau ulangan, kita kasih patokan dulu belajar dari mana ke mana, baru sudah hafal baru lanjut. Juga harus disiplin waktu. Oke. Tidak boleh males. Tidak boleh males ya. Nah kalau Nurul, cak mana Nurul? Kalau untuk Nurul di bidang akademiknya Nurul pisah sih Kak. Kalau memang misalnya emang mepetnya waktunya Cak, kalau misalnya ada lomba nih terus ada tabrakan juga sama ulangan, itu lebih mentingin ulangan dulu dibanding non akademiknya. Oke, berarti harus pilih salah satu di situ Nurul ya. Kalau Zaki biasanya kan suka nampil-nampil Zaki, pentas-pentas. Pernah ada tabrakan kayak Nurul kan istilahnya kalau ada ulangan yang berbarengan sama lomba, Nurul lebih memilih lomba. Kalau Zaki sendiri pernah ada ngalami situasi yang mana Zaki harus belajar untuk ulangan tapi malam itu atau sore itu Zaki ada pentas, Cek Tena. Pernah ada situasi? Benar, tapi Pernah? itu dulu belajar dulu, baru kalau udah hafal baru, kalau udah hafal tadi dulu. Oke, berarti tetap belajar dulu ya. Nomor satu prestasi akademiknya dulu yang dimajuin ya. Apalagi kayak Zaki dan juga Nurul nih anak-anak yang berprestasi. Nah, Bu Indah juga selaku guru di sini Bu. Kalau melihat antusias anak-anak ini dalam belajar Bu, guru matematika biasanya kan agak cak mano guru matematika dijenguk anak-anak nih kan. Kalau kita tanya Zaki sama Nurul nih, kalau takut dengan Bu Indah guru matematika. Jadi Bu Indah cak mano nerap ke kayak apa ya istilah kata pendekatan sama anak-anak. Guru matematika kan dikenal killer lah, terus galak marah, terus juga kalau jelas itu pasti jelas tapi anak-anak belum tentu. Nah kalau Bu Indah dewek kan mungkin Bu Indah juga Gen Z. Nah Betul nih. guru Gen Z cak mano Bu guru Gen Z ini melakukan pendekatan sama siswa biar siswa tuh kayaknya lebih nyaman, aman kalau belajar bersama Bu Indah di sekolah. Oke Kak, jadi terkait pendekatan ke siswa itu tentunya kita pakai taktik yang berbeda-beda Kak. Ada siswa yang kalau misalnya dijelasin langsung paham, dan ada beberapa siswa itu yang perlu
perhatian khusus nih. Kalau kita jelasin lewat papan tulis dionya bosen kan, siswa kan kebanyakan zaman sekarang ini Kak, kalau lewat papan tulis ini kan masih cara-cara jadulnya gurunya. Jadi bolehlah kita pakai penggunaan ini TV yang dari Prabowo Kak. Alhamdulillah sekolah sudah dapet TV yang dari Prabowo. Jadi bisa lihat video-video di situ. Jadi belajarnya itu sambil bermain seperti itu Kak. Pendekatannya itu kalaupun anak-anak tidak tahu, jangan sungkan dan jangan malu untuk bertanya. Karena kalau kita malu untuk bertanya, kita akan stuck di situ Kak, seperti itu. Untuk guru-guru juga alhamdulillahnya tidak ada yang marah-marah. Marahnya masih wajarnya. Benar. Iya bener ya Bu Indah, karena Bu Indah di guru Gezi paham lah ya situasi anak sekarang yang mana bosenan, terus juga dengan gaya-gaya mengajar yang jadul mereka tidak terima, dan memang dengan adanya bantuan dari pemerintah ini bisa meringankan Bu Indah Bener, Kak. dengan kurikulum yang sekarang juga ya kan, yang mana memang kita harus memperkenalkan teknologi sama anak-anak seperti Bener, itu. Kak. Nah, Bu Indah di sini tadi pendekatannya beda-beda Kak Bu Indah. Ada anak yang sekali lagi jelas paham, ada yang butuh perhatian lebih Bu Indah. Bagaimana sih peran guru di sini Bu Indah? Seberapa penting peran guru untuk meningkatkan prestasi akademik anak-anak ini sendiri Bu Indah? Terkait dengan peran guru ini Kak, sangat penting ya Kak ya, tapi guru juga bisa kolaborasi sama siswa yang sekali dijelasin langsung paham. Jadi nanti kan di kelas itu kan pasti ada beberapa siswa yang pinter nih Kak, seperti Zaki dan Nurul. Jadi guru ini bisa meminta Zaki dan Nurul untuk menjelaskan juga ke teman-temannya. Artinya ini menggunakan tutor sebaya. Biasanya teman-teman akan lebih rileks dan lebih enak kalau dijelasin sama teman-teman yang seumuran mereka. Gitu Kak. Oke, berarti memang anak-anak seperti Zaki dan Nurul ini dibutuhkan dalam satu kelas ya Bu Indah. Jadi Bener, Kak. guru ke mereka lebih dekat sama Teman-temannya, bener, Oke. Kak. Kalau dari Nurul sendiri sering nggak sih ada teman-teman yang nanya tentang pelajaran atau kerja bareng, kayak kerja kelompok lah kalau kita zaman dulu ngomong kan ya Bu ya, tahu sekarang apa namanya? Apa masih sama baik kerja kelompok juga, kerja kelompok di kelas atau bertanya-tanya tentang materi dengan Nurul. Pernah ada seperti itu Nurul? Sering sih Kak kalau di kelas, apalagi pas pelajaran matematika Cak ini. Kadang minta rumusnya yang cak mana, yang biar lebih mudah pahamnya. Oke. Kalau Zaki cak mana Zaki? Sering pula Ra, pas matematika, pas pelajaran lain. Sering ditanyain ini cak mana. Berarti memang masih ya Bu Indah ya, dari zaman kita dulu cek itulah nian memang ya. Bener Kak. Oke, jadi teman-teman sebenarnya nyaman gak sih kalau ditanyain cek itu sama kawan-kawan yang lain tentang pelajaran, misalnya kayak Nurul tadi kan rumusnya yang mana, kadang Nurul lah payah-payah mikir kan nyari rumusnya, dia tinggal nanya yang mana. Aduh kesel gak sih sebenarnya cek itu? Sebenarnya kalau kesel sih ada sih Kak, cuman ya sebagai kawan harus saling tolong menolong itu. Harus saling menolong. Zaki kesel gak Zaki? Beda sih, kalau keselnya tuh jadi ke duit Ra. Cak mana itu dijadikan duit itu? Kalau nak rumus bayar. Nah, jadi teman-teman itu tadi kita ngobrol sedikit ya sama Bu Indah, Zaki dan juga Nurul di obrolan komunitas tentang meningkatkan prestasi akademik dan non akademik. Nah, untuk dulur pendengar Pro 4 RRI Palembang, Bu Indah, Zaki, Nurul, kita break dulu sebentar ya. Sembari menunggu mungkin ada teman-teman pelajar di rumah yang ingin bertanya, boleh langsung ke WhatsApp kita di 0897 7884 atau boleh ke nomor telepon kita 0711351 dan komen di YouTube kita Pro 4 Palembang, karena kita bakal balik lagi dengan obrolan yang lebih seru dan juga dengan pertanyaan-pertanyaan dari dulur pendengar Pro 4 RRI Palembang.
Apa? Ui dah, bah, rego sayur, bah, naik lagi, bah. Nah, Abah double lemas dengernya. Noh, apa? Apa pacak ngomong mak itu? Lemes denger kabarnya. Lemes kena susah gak nyari sayur. Bok ni dapat kabar ni dari sini nah, bah. Sayuran bakal dinaikkan. Oh, Ebok tuh salah info dan kabarnya tak jelas. Coba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya. Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id, laman berita online-nya RRI yang mudah diakses. Makanya biar hemat, kita nanam sayuran di pekarangan. Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Kaget tertanam ke pekarangan tetangga, bah. Nah. bertanya tua bangka. Anda
Masih bersama kami di obrolan komunitas Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Demikian tadi obrolan komunitas bersama Pro 4 RRI Palembang. Sampai jumpa. Masih bersama kami di obrolan komunitas Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Delapan 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulur balik lagi kita di obrolan komunitas. Masih bersama kawan-kawan kita dari komunitas pelajar Muhammadiyah 1 Palembang. Ada Ibu Indah Rahmasari SPDGR selaku guru pendamping. Dari teman kita ada Zaki Fatur Rahman dan Nurul Aulia Putri. Jadi tadi kita sudah ngobrol juga bahwasanya teman-teman kita ini berprestasi di bidang akademik dan non-akademik. Dengan segudang kegiatan teman-teman kita ini bisa bagi waktu antara belajar dan juga kegiatan di luar yaitu prestasi non akademiknya cek tenah. Nah tadi juga ada yang bisiin Kak Mita, ada yang nak baca puisi katanya. Nah kita dengar ke dulu dah sih puisinya sebelum kita balik ngobrol-ngobrol lagi tentang kegiatan mereka sehari-hari dan juga tentang Ibu Indah yang berkegiatan sebagai guru di Muhammadiyah 1 Palembang ya. Langsung baiklah kalau cak itu Kak Mita persilahkan untuk Zaki membacakan puisinya. Tuhan, tubuh Ramadan, karya Putri Pari. Seperti awan yang terbuai rindu, setetes tangis selalu dia beri. Sebagai kata yang tersimpan rapi, Ramadan datang dengan suci. Sajadah tergelar, hilangkan rasa mungkar. Tafakur walau terasa sukar, menjadikan kita orang yang sabar. Ilalang menari dalam hujan, lagu dari ranting. Daun-daun gugur termamah kering. Aku padamu Esa yang terpuja, seperti cinta langit pada Maya pada. Tuhan, hadirlah pada tubuh di Ramadan. Pada kuasamu peluk nasuha ya Tuhan. Menunggumu dalam tasbih tertangan. Oke, keren sekali loh teman-teman. Beri tepuk tangan dulu untuk teman kita Zaki ya. Wow, Zaki memang biasa sih sering ketemu sama Kak Mita di dunia anak ya. Mendongeng, baca puisi, kadang juga ada cerita pendeknya juga. Kalau sama Kak Mita sudah sering ya. Nah, kita balik lagi ke obrolan kita tentang tema kita hari ini ada di meningkatkan prestasi akademik dan non akademik. Bu Indah selaku gurunya ya. Kalau lagi Ramadan Cak ini, Cak mana sih aktivitas anak-anak di sekolah tuh lemes gak sih kalau belajar matematika atau memang metode belajarnya juga dirubah nih Bu Indah kalau lagi bulan Ramadan? Oh oke Kak Mita. Jadi terkait dengan proses pembelajaran anak-anak ketika di bulan Ramadan ini Kak Mita, waktunya itu agak sedikit berkurang. Jadi kalau yang kemarin itu 1 jam pelajarannya itu 40 menit, sekarang itu 30 menit Kak Mita. Jadi anak-anak itu pulangnya itu agak sedikit lebih awal. Kalau untuk metode pembelajarannya khusus di matematika itu pastinya kita akan buat yang semenarik mungkin agar anak-anak tidak ngantuk, tidak lemas seperti itu Kak Mita. Terus juga materinya itu akan di-update terus seperti itu. Oke, berarti memang
Tetap sama ya Bu Indah dalam metode pembelajaran, tapi memang jam belajarnya dipangkas. Iya, Jadi bener. lebih cepet dong baliknya. Mereka seneng pasti. Mereka senang, ibu guru mumet. Nyampe dah pelajaran ini sampai kayak ini. Nah, Bener. kenaikan kelas ya Bu, berarti Iya. di bulan 6 nanti Di bulan ya. 6 nanti, Oke. Kak. Berarti setelah lebaran kalian nggak bisa bersantai-santai ya. Dihadapkan dengan mid semester langsung Kamis. Mid semesternya nanti di bulan 3 ini Kak Mita, lagi Iya. bulan puasa. Aduh. Gimana nih tanggapannya teman-teman? Bulan puasa tapi harus tetap menjalankan mid semester. Tamatlah sudah Alkisah kami. Iya ya, lagi mentek-mentek lapar, harus mikir lagi ya. Kalau Zaki kan tamatlah sudah langsung nih. Kalau Nurul gimana Nurul? Ya udah deh, pasraan. Pasrah ya, yang penting tetap belajar ya. Jadi kalau lagi puasa terganggu gak sih belajarnya sebenarnya teman-teman, dari teman-teman ya selaku siswa? Sebenarnya kalau lagi puasa tuh keganggu nggak? Nerima pelajarannya tuh masuk nggak sih kalau lagi perutnya lapar, mungkin ngantuk juga karena harus bangun sahur, atau malah justru lebih semangat karena pulang cepat? Gimana nih, dari Zaki atau Nurul dulu? Yuk Nurul dulu Be. Ayo Nurul dulu boleh. Kalau untuk belajar di bulan puasa ini mungkin ya ada asiknya sih karena pulang lebih awal. Tapi kayak pelajarannya tuh lebih disingkat gitu loh Kak, jadi takutnya tuh nggak masuk dalam otak. Apalagi sekarang ditambah katanya ada mid semester di bulan 3 ini, jadi harus lebih fokus lagi belajarnya. Mana lapar ya kan. Ke 1 bulan ini di bulan Februari ini belajarnya nggak terlalu efektif, bener, ditambah Kak. di bulan 3 Ada pikiran mid-semester. udah kemana-mana, mau lebaran beli baju baru. Padahal ada mid semester ya. Astagfirullah katanya. Oke, berarti mepet-mepet itu ya Bu Indah waktunya ya. Bener, Kak. Mana belajar sudah nggak efektif, ditambah bulan 3 mid semester. Setelah lebaran teman-teman harus persiapan pula untuk kenaikan kelas. Waduh, keren ya. Nah, kalau Nurul dan juga Zaki, pernah nggak sih ngalamin sebuah kegagalan? Misal nih, harusnya Nurul udah nargetin juara 1, ternyata Nurul gagal, atau sebaliknya juga Zaki gagal dalam satu urusan, entah itu akademik ataupun non akademik. Gimana sih cara teman-teman mengikhlaskan itu? Biasanya kan anak-anak zaman sekarang ya Bu Indah suka kayak seharusnya aku tuh menang, tetap dengan keinginan diri dia sendiri, padahal kan mungkin ada beberapa penilaian untuk mengikhlaskan itu. Untuk mungkin saat itu Indah dan juga Zaki belum bisa menang nih, gimana sih caranya anak-anak atau Nurul dan Zaki kan masih kelas 7 sama kelas 8 nih, memanajemen dirinya sendiri untuk mengikhlaskan apa yang memang belum bisa tercapai seperti itu? Ya udah sih tinggal apa namanya lah, ada usaha tapi nak cak mano keputusannya lah begitu. Harus pas kalau mau tidak mau. Harus pasrah. Tapi kedepannya dalam hati janji tidak sih Zaki, aku harus menang di olimpiade selanjutnya, atau aku harus menang di kegiatan selanjutnya? Jelas. Cowok kali ya, jelas kata Zaki. Kalau Indah, Nurul gimana Nurul? Kalau Nurul sih ya walaupun usahanya udah susah payah, terus takdirnya tuh nggak sesuai hasil, terpaksa nggak terpaksa harus ikhlasin sambil nangis. Sambil nangis. Oke. Nah, kalau dari circle kalian atau teman-teman kalian di sekolah, sebenarnya teman-teman kalian di sekolah mendukung nggak sih dengan prestasi-prestasi yang kalian dapetin? Mendukung sih Kak, sebagian ada yang mendukung, sebagian juga ada yang ngehujat gitu. Oke, hujatannya seperti apa tuh? Ya
Namanya juga anak-anak zaman sekarang Kak, pasti ada yang bilang dari belakang, ngomongin dari belakang, kayak nggak nge-support gitu. Nah iya ada ya orang-orangnya ya. Kalau Zaki gimana Zaki? Ada yang mendukung sih, tapi lebih banyak yang bodoh amat. Oh iya, lebih banyak yang bodo amat ya. Kalau dari guru-guru seperti apa Bu Indah kalau punya murid-murid yang berprestasi seperti teman-teman kita ada Nurul dan Zaki ini, akademiknya oke, non akademiknya juga oke. Dari guru-guru gimana nih pandangannya? Senang pastinya Kak, sangat-sangat senang dan selalu akan mendukung kegiatan-kegiatan yang mereka akan lakukan ke depannya seperti itu Kak. Oke, jadi memang 100% dukungan dari guru-guru ya, Bu Indah. Iya, Wah, Kak. keren nih. Jadi teman-teman ini berarti nantinya Zaki naik kelas 8, Nurul naik kelas 9. 9. Wow, mau SMA. Duh, udah terasa niannya. Nurul perasaan tapi badannya sudah besar ya Bu Indah ya. Sepantar loh kita. Nah, Bu Indah kalau Bu Indah sebagai guru nih, mungkin ada pesan-pesan untuk teman-teman kita yang lagi mendengarkan siaran ini di rumah atau juga buat teman-teman kita ada Nurul dan juga Zaki, pesan-pesannya agar mereka tetap berada di zona mereka berprestasi lah, zona prestasi mereka. Jangan sampai mereka terpengaruh dengan lingkungan, pergaulan. Dan apa sih yang paling sering Ibu Indah katakan sama anak-anak didik Bu Indah di Muhammadiyah 1 Palembang? Oke Kak, jadi kalau untuk pesan-pesannya untuk siswa-siswa baik SMP Muhammadiyah 1 Palembang ataupun siswa-siswa di luar sana yang memiliki prestasi akademik dan non-akademik, pastinya tetap selalu semangat, jangan mudah putus asa. Setiap kehidupan ini pastinya akan ada orang yang suka dan orang yang tidak suka, tapi kita harus tetap maju karena kita punya prinsip dan tujuan yang kita harus gapai, seperti itu Kak. Oke, berarti selalu dimotivasi Iya. ya Bu Indah. Seru loh punya guru kayak Bu Indah. Kalau guru aku dulu kayak Bu Indah, kayaknya aku udah berprestasi deh. Sayangnya, tapi guru-guru kita zaman dulu VOC semua ya Bu Indah. Karena kita kayaknya satu generasi deh. Jadi guru-guru zaman sekarang juga lebih memperhatikan anak ya Bu ya. Bener Kak. Dari hati ke hati seperti itu ya. ngobrolnya. Kalau kita dulu takut. Lihat guru langsung lari. Langsung lari. Benar. Tapi Bu Indah, sebenarnya kalau Ibu Indah lihat lingkungan pertemanan mereka ini bisa membantu tidak sih Bu Indah dalam perkembangan mereka di prestasi akademik ataupun non akademiknya Bu Indah? Bisa membantu Kak, karena kalau Zaki ini alhamdulillah di SMP Muhammadiyah 1 itu ada 2 kelas Kak, ada kelas sains dan kelas tahfiz. Zaki ini masuknya ke kelas sains Kak, artinya di mana kelas sains itu lebih mencondongkan untuk ketiga mata pelajaran yang ada tambahannya Kak, seperti math, sains dan bahasa Inggris. Nah, tapi kalau Nurul itu masuknya ke kelas tahfiz Kak, di 8B tahfiz. Kalau Nurul ini lebih banyak ke hafalannya, seperti itu Kak. Berarti lingkungan ya, Miss, Lingkungannya ya? juga mempengaruhi, Lingkungan mempengaruhi. Kak. Nah, mereka bisa masuk misalnya kayak Zaki nih. Zaki kan tadi di kelas sains ya, dan Nurul di kelas tahfiz. Tahfiz. Itu membedakannya seperti apa, Miss? Apakah ada tesnya Benar, Kak. atau memang ya udah pilihan anak-anak aja seperti itu? Ada form yang harus mereka isi Kak, ada juga yang pilihan mereka dulu, terus ada juga tesnya Kak. Nanti hasil tesnya itu akan didiskusikan dan dirapatkan bersama guru-guru sains dan guru-guru tahfiz, seperti itu Kak. Kalau dari awal Nurul dan Zaki memang mengambil itu sesuai keinginan atau itu karena hasil tesnya? Awalnya emang dari keputusan Nurul sendiri sih, pengen kayak dari SD emang hafalannya udah banyak, jadi waktu SMP pengen masuk kelas tahfiz. Alhamdulillah dari tesnya juga ini masuk tahfiz juga gitu. Zaki? Sama sih sebenarnya dari dulu suka banget sama sains, matematika, geografi. Alhamdulillah pas tes malah dapet yang dimau. Oke, berarti memang sesuai keinginan ya. Jadi kalian happy nggak sih jalaninya? Happy. Kalau boleh tahu dulu Nurul dari SD mana Nurul? Tadi Nurul cerita bahwasanya dari SD sudah banyak hafalannya. Dari SD Muhammadiyah 1 Kak. Oh, Muhammadiyah 1 ke SMP Muhammadiyah 1. Kalau Zaki dari mana Zaki? SDN 21 Palembang. Oke, jadi dari SD 21 masuk Muhammadiyah ya Zaki.
Oke, benar. Zaki lebih senang sains dan Nurul lebih banyak hafalannya nih, dulur pendengar perempat dari Palembang. Payu yang nak bertanya boleh ya nanyo, kita bakal buka pertanyaan dulur dan kita langsung tanya ke sama Ibu Indah. Ada Zaki dan juga Nurul pagi ini yang datang ke Studio Pro 4 untuk ngobrol tentang meningkatkan prestasi akademik dan non akademik mereka ya. Jadi mereka ini perwakilan dari teman-teman kita pelajar Muhammadiyah 1 Palembang dan juga Ibu Indah mewakili guru-guru ya Bu Indah. Iya, Kak. Nah, kita buka pertanyaan dari WhatsApp. Ada Bagus di Tanjung Api-Api. Pertanyaannya buat Nurul dan juga Zaki katanya. Gimana menjaga kesehatan fisik dan mental agar tetap produktif? Nah, langsung dijawab. Apalagi kayak Nurul nih, kegiatannya bisa dikata berat lah ya untuk cewek, belum lagi sekolah, belajarnya. Nah, gimana nih teman-teman jaga kesehatan fisik dan mentalnya agar tetap produktif? Boleh dari Nurul dulu atau Zaki dulu, silakan. Yang pertama itu udah pasti pola makan ya Kak, pola makan wajib itu diatur. Air putih juga harus biar nggak dehidrasi. Terus waktu tidurnya juga itu wajib Kak, kalau misal minimal tuh jam 9 udah tidur dari kata pelatih. Karena jam tidur juga berpengaruh untuk tubuh gitu, biar gak gampang capek, gak gampang kenapa-kenapa lah istilahnya. Apalagi Nurul ini anak Pancasila jadi tubuhnya tuh butuh banget diatur. Oke, kalau Zaki gimana Zaki? Sebenarnya kebanyakan sama juga harus itu kalau sakit langsung dulu stop dulu langsung biar tubuh bisa istirahat. Oke, biar tubuh bisa istirahat. Nah, ini pertanyaan sepertinya untuk Ibu Indah ya, dari hamba Allah katanya, tidak mau disebutkan nama. Masya Allah. Nak puasa nih nama banyak hamba Allah ya caknya ya. Katanya mencak mano Bu Indah peran dari sekolah dalam mendukung prestasi non akademik seperti apa? Katanya peran sekolah Bu Indah, silakan. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya hamba Allah. Jadi kalau peran dari sekolah untuk meningkatkan prestasi non akademik siswa, yang pastinya ketika ada perlombaan nih, contohnya kayak non akademik di bagian perlombaan, guru-guru ini ada yang kebagian untuk mencari info-info lomba tersebut. Ada juga yang kalau siswa sudah dapat info lombanya itu bisa didiskusikan sama guru, dan sekolah itu 100% mengakomodasikan terkait lomba tersebut, maupun lomba itu bayar ataupun transportasinya, seperti itu Kak. Sejauh pengalaman Indah ngajar di Muhammadiyah ini Kak, alhamdulillah sekolah itu membackup untuk fee-nya seperti itu Kak. Oke, berarti benar-benar sekolah ada ininya juga ya Kak Indah ya. Cari info, terus juga akomodasi diurusin sekolah, sampai kegiatan pun kayaknya ada pendampingan ya dari sekolah. Oke, berarti nggak serta-merta cuma nerima hasilnya doang ya. Kita harus ada prosesnya, yang mana memang guru-guru juga bekerja sama anak yang berprestasi Bener, tadi. Kak. Oke. Nah, terakhir sebelum kita tutup obrolan kita pagi hari ini di obrolan komunitas, Kak Mita mau tanya sama Zaki sama Nurul nih. Gimana pesan-pesannya untuk teman-teman yang lagi dengerin kita siaran pagi ini agar mereka bisa meningkatkan prestasi mereka di bidang akademik dan non akademik? Silahkan. Harus disiplin waktu dan harus juga nyari passionnya yang mana yang dia suka. Jangan ngikutin itu apa yang dia, jangan ikutin kata hati aja. Kata hati aja. Oke. Kalau dari Nurul gimana Nurul? Ya kalau emang kepribadiannya gitu sih, ikutin kepribadian yang dia mau, terus jangan dengerin kata orang yang paling umum. Oke, jangan dengerin kata orang ya. Oke. Nah, terakhir untuk Bu Indah ya. Harapan Bu Indah untuk generasi muda ke depannya. Bu Indah kan guru matematika nih. Oke, gimana Bu Indah? Harapannya tetap selalu semangat, fokus untuk memperbaiki diri, jangan sampai salah langkah. Ketika salah langkah jangan ragu untuk cerita sama orang tua, cerita sama guru yang dipercayainya, seperti itu Kak. Info juga nih bagi teman-teman yang lagi nonton, kalau mau ketemu sama
Zaki dan Nurul boleh join nih di SMP Muhammadiyah 1 Palembang nantinya untuk tahun ajaran baru seperti itu. Oke, jadi teman-teman bisa lah ya memilih sekolah sesuai kesenangan, hobi dan juga mungkin mencari teman-teman yang bisa mendorong kita di prestasi akademik maupun non akademik ya, benar. Bu Indah. Jadi kita nggak salah pilih sekolah dan istilah kata tuh cita-cita kita, prestasi kita tuh tidak akan terbuang sia-sia. Benar nggak sih Bu Kak Indah? Mita. Nah, oke, kalau Cak itu dulur ya, tidak terasa kita mendekati pukul 10. Usai sudah kebersamaan kita di obrolan komunitas hari ini bersama dengan kawan-kawan kita dari komunitas pelajar Muhammadiyah 1 Palembang ya, Iya, Bu Indah. Oke. benar, Kak Mita. Nah, untuk itu yang kamu yang ketinggalan obrolan ini boleh tonton siaran ulangnya melalui YouTube kami Pro4 Palembang dan juga melalui aplikasi kami RRI Digital. Untuk itu, Cek Mita ucapkan terima kasih kawan-kawan sudah datang. Hari liburnya terganggu karena hari ini harus ke sini sama Kak Mita atau Cek Mita. Bu Indah juga terima kasih sudah hadir di studio Pro4 ya untuk mengobrol. Jadi kita bisa tonton siaran ulangnya di YouTube kita Pro4 Palembang. Untuk itu langsung saja kami juga pamit dari ruang dengar dulur-dulur. Kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi obrolan komunitas bersama Pro4 RRI Palembang. Sampai jumpa.